wasilah yang dia kemungkinan besar bisa menghantarkan kepada tujuan. Dicontohkan oleh para ulama, apa hukumnya? Mereka mulai dengan pertanyaan, apa hukumnya menjual anggur ke pabrik pembuat minuman keras? Dari satu sisi ada kemungkinan anggur tersebut untuk dikonsumsi pegawai. Di sisi lain kemungkinan besar anggur tersebut akan diproses menjadi minuman keras. Kemungkinan besar. Kemudian juga apa hukum, kata mereka, menjual senjata di saat-saat terjadi fitnah, perang antar sesama kaum muslimin, antar kelompok kaum muslimin, sesama umat Islam. Apa hukum menjual senjata tersebut? Bisa jadi senjata tersebut hanya dia simpan di rumahnya untuk jaga-jaga. Bisa jadi senjata tersebut dia pergunakan untuk berperang. Namun kemungkinan besarnya karena zaman tersebut adalah zaman peperangan antar sesama kaum muslimin, besar kemungkinan dia akan pakai untuk berperang. Nah, di sini sebagian ulama Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah dan ulama dari kalangan Zahiriyah menegaskan tidak ada dalil yang mengharamkan. Kita menanam anggur, kita jual ke pabrik pembuat minuman keras, itu tidak haram dalam pandangan ulama Zahiriyah dan sebagian Syafi'iyah juga Hanafiyah, karena kita hanya menduga dengan dugaan dengan kata kemungkinan besar. Kita tidak mengatakan pasti tidak. Beda kalau pasti, kata mereka. Kalau pasti sepakat tadi, dan dia akan termasuk ke dalam wasilah yang kemungkinan dan yang secara pasti tidak akan mungkin tidak diproses untuk menjadi minuman keras. Seperti itu. Dan sebagian yang lain menegaskan, sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, kalau sudah ada kemungkinan besar mereka akan pergunakan untuk sesuatu yang haram, maka kita menjual anggur kepada pabrik minuman keras, menjual senjata di saat-saat terjadi fitnah, hal tersebut diharamkan. Kenapa? Karena betapa banyak dalil yang dia sifatnya tidak qat'i. Dalil yang dia sifatnya tidak qat'i, hanya kemungkinan besar saja, tidak qat'i, tidak secara pasti, hanya kemungkinan besar saja, dan itu dijadikan sebuah hujah dan harus dilaksanakan. Banyak dalil yang tidak qat'i. Misal, hadirin tentu tidak akan pernah mungkin menemukan sebuah hadis ataupun sebuah ayat apalagi yang menerangkan tuntunan salat Idul Fitri atau Idul Adha secara keseluruhan. Tidak mungkin. Ada praktek Rasulullah takbir Rasulullah sekian kali, kemudian setelah takbir Rasulullah membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah itu Rasulullah membaca bacaan itu dalam sebuah teks hadis. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena yang terjadi adalah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha terjadi silang pendapat yang sangat panjang. Silang pendapat, di antara yang silang pendapat yang sangat panjang tersebut adalah silang pendapat bilangan takbir zawaidnya. Bilangan takbir zawaidnya. Dari sahabat ini sekian, dari sahabat itu sekian. Panjang sekali. Yang ada praktek yang kita lakukan dalam ibadah Idul Fitri dan Idul Adha, sholatnya itu adalah mempergunakan dalil yang namanya qiyas. Kalau ruku kita baca Subhana Rabbiyal Azim, kalau sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Tidak pernah ada hadis yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Idul Fitri atau dalam sholat Idul Adha ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, ketika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, ketika duduk di antara dua sujud beliau membaca Allahumma ighfir dan seterusnya. Jadi dalil qiyas tersebut adalah dalil perkiraan saja, analogi kita. Maka dari itu, kalau sarana
Jadi jadikan dalil oleh mereka, kalau sarana itu kemungkinan besar akan dipergunakan kepada hal yang salah, maka haram sarana tersebut kita tempuh. Maka disinilah kita bisa membedakan apa hukumnya membuat blog porno, website porno, dan apa hukumnya membuka warnet. Apa hukumnya menjual pakaian yang seksi dengan orang yang dia memakai pakaian itu. Apa hukumnya menjual kondom, hukum membuat kondom dengan orang yang memakai kondom tersebut. Dan orang memakai kondom tersebut pun harus dirinci siapa dia, untuk apa penggunaan kondom tersebut. Apa hukum menjual obat-obat KB, apa hukum menggunakan obat KB tersebut, bisa kita rinci dengan memahami wasilah tadi. Posisi wasilah ini kemungkinan besar begini dan kemungkinan besar begitu. Apa hukum imunisasi, apa hukum menjual bahan-bahan untuk imunisasi, apa hukum membantu orang imunisasi, apa hukum menjadi satpam di pabrik minuman keras, dan apa hukum menjadi petani anggur, apa hukum menjadi petani nira kelapa, dan apa hukum orang menjual galon, apa hukum orang yang dia menyimpan nira kelapa, menyimpan anggur, perasan anggur di dalam galon itu untuk dijadikan minuman keras. Jadi pemilahan-pemilahan seperti itu berfungsi di dalamnya penerapan kaidah lil wasail hukumul maqasid, sehingga kita benar-benar jeli dalam menilai hukum dari sebuah permasalahan itu. Nah, sekarang pada permasalahan sehari-hari kita, permasalahan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di antara firman-Nya, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, wahai sekalian ahlul kitab, disuruh Rasulullah, diperintahkan, wajib kepada Rasulullah untuk mengatakan ini. Ya ahlul kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, ta'alau, kemarilah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada sebuah kalimat yang sama antara saya, antara kami dan kalian. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, semua manusia yang diseru di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah, keinginan Allah adalah semua manusia. Ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Di sini diisyaratkan oleh ayat ini, Allah menginginkan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sarana yang bisa mewujudkan hal ini? Yang mungkin kita sebutkan adalah dakwah. Ya, dakwah. Sekarang sarana-sarana dalam dakwah untuk mewujudkan hal ini apa saja? Agar bisa tercapai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan semua manusia, semua ahlul kitab tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran. Sebelumnya, mari kita bandingkan mana lebih banyak madaratnya. Saudara-saudara kita yang dia menisbatkan diri kepada Islam, dia datang ke kuburan, dia beranggapan karena bodohnya, dia beranggapan bahwasanya kalau berdoa kepada Allah di sisi kuburan, berdoa kepada Allah bukan kepada penghuni kubur, berdoa kepada Allah di sisi kuburan itu lebih mustajab dibanding orang-orang Yahudi dan orang-orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja. Mana yang lebih besar mudaratnya?
Mana lebih besar mudaratnya mereka yang melaksanakan kebaktian dibanding saudara-saudara kita yang melaksanakan maulidan? Mana lebih besar mudaratnya? Atau mana lebih besar mudaratnya saudara-saudara kita yang dia melakukan tabdzir? Kalau kita lihat sekilas dia tabdzir, dia kembang api atau segala macamnya, dibanding mereka yang setiap kali ingin melakukan penyucian dosa minum khamar, makan babi dan lain sebagainya. Mana yang besar mudaratnya? Kemudian setelah kita menelaah mana yang lebih besar mudaratnya, mana yang lebih kita prioritaskan dalam dakwah kita. Jadi jangan sampai terbalik ketika sedang menimbang maslahat dan madarat. Setelah itu baru kita pelajari wasilah mana yang akan kita capai, wasilah mana yang akan kita tempuh terlebih dahulu untuk mencapai tujuan-tujuan. Setelah kita pilah tujuan dari dakwah kita ini dan ini dan ini. Kemudian wasilah apa saja yang akan kita pergunakan. Taruhlah sekarang kita ingin mendakwahi orang-orang yang dia tidak mau menisbatkan dirinya kepada Islam, orang-orang non-muslim, dan sangat jarang sekali kita membicarakan hal ini, orang-orang muslim. Padahal kematian mereka itu adalah sesuatu yang sangat patut untuk kita syukuri, karena berkurang orang yang jelas-jelas itikat awalnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Di sini saya ingin tanyakan kepada hadirin azani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita agar menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang non-muslim. Pertanyaan pertamanya, apa hukum mengislamkan orang-orang non-muslim bagi masing-masing kita? Fardu ainkah, fardu kifayahkah, atau sunnah muakkadahkah, atau mubah sajakah? Prosesnya, bukan hasil akhirnya. Proses usaha untuk mengislamkan mereka, melaksanakan proses pengislaman orang-orang non-muslim, prosesnya. Kalau hasil akhirnya nggak akan mungkin kita bisa lakukan, karena Rasulullah melakukan proses mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi orang-orang kafir di zaman beliau. Prosesnya dilakukan